Saudara sekalian, selamat pagi. Sangat senang menyapa saudara dengan renungan singkat pagi ini, dan saya memberi tema renungan saya, syarat-syarat bagi orang yang masuk ke dalam pelayanan Kristen. Teksnya diambil dari Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 24, berbunyi demikian. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudaraku, tema ini saya bagi menjadi 2 kali. Saudara, dalam teks yang kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata bahwa tidak lama lagi dia akan ke Yerusalem, dan di sana dia akan ditolak, diolok-olok, mengalami banyak penderitaan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan setelah itu dia dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus kemudian menjelaskan bahwa setiap orang yang mau masuk dalam pelayanan Kristen, dia harus menyangkal dirinya. Lalu apa artinya menyangkal diri? Dalam dunia ini orang selalu ingin menonjolkan diri, promosikan diri, ingin dianggap penting. Tetapi Tuhan Yesus malah berkata sebaliknya. Kalau orang ingin melayani dia, ingin mengikut dia, dia tidak boleh menentukan diri. Sebaliknya dia harus menyangkal dirinya. Itu berarti tidak mengejar kehormatan, penghargaan. Kalau kita diabaikan, kita hanya berkata kita tidak diorangkan. Tapi kalau orang ingin melayani Tuhan, sekali lagi dia harus menyangkal dirinya. Tidak disambut, tidak dihormati, tidak jadi masalah. Sekali lagi, kemudian arti dari penyangkalan diri itu adalah berkata tidak kepada kepentingan diri sendiri yang egois, berkata tidak kepada kesenangan daging, dan berkata tidak kepada hal-hal yang memuaskan nafsu manusiawi. Tidak lagi mengejar yang lazim oleh dunia ini, misalnya tahta yang melimpah, harta yang melimpah, dan tahta yang wah. Juga tidak mengejar kepuasan-kepuasan yang sia-sia, tetapi rela menjadi pelayan, menjadi hamba, melayani tanpa pamrih, tanpa kehormatan, tanpa penghargaan. Hal ini saudara berarti kita mengutamakan Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan, mengutamakan kebenaran, mengutamakan kebajikan, dan kasih serta hidup yang diwarnai dengan kekudusan. Karena itu menyangkal diri itu berarti tidak lain dan tidak bukan adalah rela menjadi hamba, melayani Tuhan dengan tulus, sepenuh hati, dan tanpa pamrih. Saudaraku, bukan karena ingin dipuji, bukan karena demi mendapat gaji, bukan karena kepentingan pribadi. Itulah yang namanya menyangkal diri. Dan kita semua, para hamba Tuhan, para majelis gereja, kita semua jemaat Tuhan, kita ingin berkenan di mata Tuhan, maka kita harus rela menyangkal diri kita. Tidak mengejar kehormatan, tidak mengejar kedagingan, tidak mempromosikan diri, tetapi rela menyangkal diri demi memuliakan yang maha tinggi dan mematikan ambisi pribadi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Bapa Surgawi, terima kasih kami belajar yang pertama, syarat menjadi pelayan Tuhan. Kami bersyukur karena kami diajar untuk rela menyangkal diri. Menyangkal diri itu berarti mengutamakan Tuhan dan rela menanggung hal-hal yang mungkin secara manusiawi tidak mudah bagi kami. Tapi itulah kehendak Tuhan, demi kebenaran, demi kekudusan, demi pelayanan, demi kasih kepada sesama. Dan supaya kami bisa melayani Tuhan melalui hidup dan karya kami harus rela menyangkal diri. Tuhan tolong kami semua, supaya kami menjadi pelayan-pelayan, jadi umat yang berkenan kepada. Dan berkati kami hari ini, berkati jemaat-Mu, berkati umat Tuhan yang dalam berbagai tantangan dan kesulitan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi.